kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu di dalam sesi cermat meminjam dan menabung. Di langkah kedua ini kita akan berdiskusi mengenai merencanakan utang dengan hati-hati. Kenapa kita harus merencanakan utang dengan hati-hati? Supaya kita tidak terjerat dengan rentenir atau bank keliling atau nama lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita lihat ada 5 hal ibu-ibu yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berutang. Nah, coba lihat chartnya. Di sini ada 5 hal. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Itu satu pertanyaan yang mesti kita jawab. Buat apakah kita meminjam? Nah, salah satunya jawabannya adalah sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Di pertemuan sebelumnya, ibu-ibu kan sudah membahas mengenai perbedaan kebutuhan dan keinginan. Masih ingat kan ibu-ibu? Ingat. Ya, alhamdulillah kalau masih ingat. Jadi ada beberapa perbedaan. Salah satu contoh yang termasuk kebutuhan itu salah satunya apa? Beli beras buat makan itu kebutuhan. Kalau beli baju baru itu namanya keinginan, ibu ya. Nah, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Itu satu hal yang sebelum kita minjam mesti diingat. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Makanya saya harapkan ibu-ibu selama ini bisa menyisihkan uang untuk menabung. Itu jaga-jaga ketika kita ada kebutuhan tapi uang tidak ada, bisa memanfaatkan itu. Atau termasuk aset. Aset itu adalah barang yang kita punya. Seperti apa? Contoh, misalkan kita punya tanah, itu termasuk aset. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, ini juga mesti kita perhitungkan, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Atau jawabannya di sini, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Apakah ibu-ibu atau kita punya penghasilan tetap atau tidak? Ketika kita punya penghasilan tetap, oke lah, berarti kita sudah terhitung berapa pendapatan kita per bulan. Kalau tidak, disesuaikan, berarti selama 1 bulan kita punya pendapatan berapa jumlahnya. Berarti kalau kita meminjam, diperhitungkan nanti store-nya kita berapa per bulan. Jangan sampai besarnya storan kita lebih besar daripada pendapatan kita. Oke, yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, biasanya di kita ini di daerah, di pedesaan, biasanya pendapatan masyarakat itu adalah musiman. Karena apa? Karena tergantung kepada hasil tadi misalkan di sawah atau kebun, itu kan musiman. Misalkan per 3 bulan sekali kita musim panen, misalkan ibu-ibu bisa menyisihkan uang dari sana, bisa mendapatkan uang dari sana. Itu kita bisa atur jangka waktunya. Terus yang kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Nah, ini supaya kita tidak terjerat oleh bank emo, rentenir, maka coba bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam yang total pengembaliannya yang paling murah. Ibu-ibu, karena sekarang banyak isu bank emo dan sebagainya,
maka saya harapkan kita lebih berhati-hati lagi. Karena cek kalau kita meminjam pengembaliannya besar atau kecil. Kita ambil berarti yang paling murah atau yang paling kecil bunganya. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan pada kita. Baik, Ibu, kita selanjutnya coba Ibu-ibu lihat di buku pintar halaman 56. Coba lihat. Buku pintar halaman 56. Oke, udah ketemu, Bu? Nah, di sini coba lihat di lembar cerita 2A. Menghitung mahal murahnya hutang. Nah, di sini, Bu, di halaman 56. Kita baca bersama. Suatu hari anak Ibu Lili yang pertama bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang sebesar 500.000 rupiah untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Ruli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara itu, Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, di sini ada tugas buat ibu-ibu. Sudah dibagikan, Bu, ya. Buku pintarnya sudah kebuka. Untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan, tuliskanlah. Nah, di sini, Bu, ada poin ABC, ada syarat, ada lama pengembalian, ada total. Ibu-ibu, kami minta silahkan mengisi di sini. Setiap poin, setiap nomor isi di sini. Untuk syarat, nah syaratnya seperti ini, Bu. Syarat itu adalah kondisi atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Contoh, misalkan ketika ibu-ibu pinjam ke bank, maka pihak bank suka menanyakan anggunan atau jaminan. Nah, itu termasuk syarat. Yang kedua, lama pengembalian. Lamanya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan, gitu ya. Terus yang ketiga ada total pengembalian. Nah, di sini total itu adalah jumlah uang yang harus dibayarkan kembali, termasuk biaya administrasi dan bunga pinjaman. Jadi berapa nanti dihitung bersama. Oke, Ibu paham? Kita diskusi, silahkan kerja bersama, diisi langsung di buku pintarnya diisi aja. Kita diskusi bersama. Oke, baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.